Santapan Harian Selasa 21 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga pasal yang ke-8 ayatnya yang ketiga. Namun, kita akan membacanya pada pasal yang ke-7 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Gembala Agung, dalam kerendahan hati saat ini kami siap menerima firman-Mu. Di dalam Kristus Sang Sumber Cinta kami memohon. Amin. Hakim-Hakim 7 ayat 1-14. Yerubbaal yakni Gideon bangun pagi-pagi dengan seluruh rakyat yang bersamanya. Mereka berkemah dekat mata air Harod, sedangkan perkemahan orang Midian ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri di hadapanku dengan berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.' Sekarang serukanlah kepada rakyat, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Angkat kaki dari pegunungan Gilead." Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tertinggal 10.000 orang saja. Namun Tuhan berfirman kepada Gideon, "Rakyat itu masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun ke air. Di sana aku akan menyaring mereka bagimu. Orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang akan pergi bersamamu. Orang itu akan pergi bersamamu. Tetapi orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi bersamamu. Orang itu tidak akan pergi." Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun ke air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Setiap orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, kau pisahkan. Demikian juga setiap orang yang berlutut untuk minum." Orang yang menjilat air dengan membawa tangannya ke mulut berjumlah 300 orang, tetapi rakyat yang lainnya semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Dengan ke-300 orang yang menjilat air itu aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi rakyat yang lainnya boleh pergi ke tempatnya masing-masing." Ke-300 orang itu mengambil bekal dan sangkakala dari rakyat. Lalu Gideon menyuruh seluruh orang Israel pulang ke kemahnya masing-masing. Tetapi ia menahan 300 orang itu. Adapun perkemahan orang Midian berada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab aku telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut turun ke sana, turunlah bersama Purah, hambamu, ke perkemahan itu. Lalu dengarlah apa yang mereka katakan. Sesudah itu engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu." Lalu ia turun bersama Purah hambanya, sampai ke garis pertahanan terdepan di perkemahan itu. Orang Midian, orang Amalek, dan semua orang dari timur itu berserakan di lembah seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung banyaknya seperti pasir di tepi laut. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada orang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, "Dengar, aku bermimpi, tampaklah roti jelai yang bundar menggelinding ke perkemahan orang Midian. Ketika sampai di kemah, ditubruknya kemah itu sehingga roboh dan terguling. Demikianlah kemah ini runtuh." Lalu sahut temannya, "Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya."
Sahabat Scripture Reunion Indonesia, lagu To God Be the Glory adalah lagu pujian karya Fanny J. Crosby pada tahun 1872 yang berisi pujian kepada Tuhan atas segala karyanya, khususnya ungkapan syukur atas karya penebusan Kristus. Lagu ini mengingatkan kita bahwa semua yang baik dan berharga dalam hidup orang percaya berasal dari Tuhan. Karena itu, semua kemuliaan hanya patut ditujukan kepada Tuhan. Bacaan kali ini menceritakan bagaimana Gideon berhasil mengalahkan orang Midian yang telah menjajah bangsa Israel selama 7 tahun. Ketika Tuhan mengurangi pasukan yang ikut berperang, ini mengajarkan kepada kita tentang mengandalkan kekuatan Allah di atas kekuatan manusia. Ada satu hal yang patut menjadi fokus perhatian kita, yaitu perkataan Tuhan kepada Gideon agar jangan sampai orang Israel merasa jika mereka menang atas orang Midian, itu adalah karena kekuatan mereka sendiri. Perkataan Tuhan ini mungkin memberikan kesan kepada kita bahwa bangsa Israel adalah umat yang buruk karena mereka punya kecenderungan sangat besar untuk memegahkan diri. Ini artinya menyombongkan diri, membanggakan diri, menonjolkan kelebihan diri secara berlebihan. Kecenderungan untuk memegahkan diri sebenarnya ada dalam diri setiap orang. Lalu, apakah kita tidak boleh berbangga diri? Tentu saja boleh. Apabila sikap itu tidak berlebihan, sampai-sampai kita menghilangkan peran Tuhan dalam pencapaian kita. Kita harus mencontoh sikap baik Gideon. Itu bisa saja memegahkan diri karena dialah yang memimpin pasukan. Dan juga karena dikatakan melalui mimpi bahwa pedangnya akan merobohkan orang Midian. Namun, responnya adalah sujud menyembah dan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyerahkan orang Midian kepadanya. Jadi, ingatlah untuk selalu mawas diri, tidak membiarkan kesombongan atau keangkuhan menguasai diri kita. Semua yang baik dan berharga dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Bersyukurlah selalu dengan mengatakan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengenal hati, ajar kami selalu mawas diri di setiap langkah dan keputusan. Jangan biarkan kesombongan diam-diam berakar dalam jiwa atau keangkuhan menutup telinga dari suara-Mu dan sesama. Lembutkanlah hati kami dalam kerendahan, ingatkan kami bahwa semua yang kami miliki adalah anugerah-Mu semata. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.